Halo teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasannya ya. Baik teman-teman, ini adalah salah satu contoh dari penyesuaian akun supplies. Yang pertama, ini Yazici Advertising membeli perlengkapan sebesar 2.500 pada bulan Oktober tanggal 5. Nah, kemudian perusahaan itu mencatat pembeliannya itu menggunakan akun aset, yaitu perlengkapan. Nah, akun itu menunjukkan nominal sebesar 2.500 pada akhir periode, yaitu 31 Oktober di neraca saldonya. Nah, kemudian ketika dicek ternyata itu suppliesnya tinggal $1.000. Nah, dari hal ini, dari transaksi ini, maka kita harus sesuaikan berapa sih beban yang harus dicatat oleh perusahaan. Karena kan gini, ketika kita membeli pada tanggal 5 Oktober hingga 31 Oktober, pastinya supplies sudah digunakan. Dan ketika penggunaan tersebut sudah dilakukan, pastinya nilai dari supplies juga akan menurun gitu, karena ya penggunaan dari supplies itu kan untuk menghasilkan laba gitu. Jadi harus disesuaikan agar suppliesnya, nominal dari supplies itu menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. Nah, jurnalnya itu adalah supplies expense pada supplies. Ini ada kesalahan terkait dengan penyusunan PPT-nya. Jadi yang benar adalah supplies expense pada supplies. Jadi kita harus catat berapa sih beban yang harus dicatat oleh perusahaan ataupun penggunaannya berapa. Caranya adalah nominal pembelian 2.500 dikurangi dengan nilai sisa dari supplies tersebut. Nilai sisanya berapa? $1.000. Berarti yang sudah digunakan oleh perusahaan adalah $1.500. Jadi itu nominal yang harus kita sesuaikan. Kemudian akunnya apa? Akunnya adalah supplies expense di debit pada supplies di kredit. Jadi supplies expense kenapa kok di debit? Karena kita harus mengakui $1.500 itu adalah penggunaan dari dari tanggal 5 Oktober hingga 31 Oktober. Nah, kemudian suppliesnya kenapa kok di debit 1.500? Karena suppliesnya juga harus berkurang karena penggunaan dari perusahaan itu mulai dari tanggal 5 sampai 31 gitu. Jadi nantinya suppliesnya itu menunjukkan kondisi yang sesungguhnya, yaitu $1.000. Itu ya teman-teman, salah satu bentuk contoh dari tipe deferral. Baik, contoh lainnya adalah insurance. Nah, ini biasanya kan kita membayar terlebih dahulu tapi manfaatnya masih belum dibayarkan. Dalam transaksi ini, Lovely Advertising itu membayar $600 untuk 1 tahun ke depan asuransi yang dibayarkan pada tanggal 4 Oktober. Nah, ternyata asuransi itu sudah dihitung pada tanggal 1 Oktober. Nah, bagaimana sih penyesuaian dari insurance itu tadi? Nah, jadi kita harus sesuaikan bahwa asuransi yang sudah dipakai ataupun yang sudah kita terima ataupun yang sudah kita rasakan dari asuransi tersebut, pembayaran asuransi itu berapa sih gitu lah. Nah, dalam kasus ini asuransi sudah dihitung mulai dari tanggal 1 Oktober. Kemudian penyesuaiannya dilakukan pada 31 Oktober. Berarti kita sudah merasakan 1 bulan untuk asuransi, untuk pembayaran asuransi tersebut kan. Maka kita harus sesuaikan sama seperti yang sebelumnya, yaitu supplies. Nah, jurnalnya bagaimana? Jurnalnya adalah insurance expense pada prepaid insurance. Jadi insurance-nya dicatat sebagai debit $50 dan prepaid insurance-nya dicatat sebagai kredit sebesar $50. Ini juga ada kesalahan pencatatan pada slide tersebut. Seharusnya insurance expense pada prepaid insurance. Kenapa kok insurance expense-nya di debit? Kenapa kok prepaid insurance-nya di debit kredit? Yang pertama, insurance expense $50 itu harus digunakan untuk mencatat beban yang harus diakui perusahaan karena 1 bulan asuransi yang sudah dipakai. Itu. Nah, kemudian kenapa kok prepaid insurance-nya di kredit? Karena prepaid insurance-nya harus berkurang karena 1 bulan penggunaan itu akan mengurangi nominal dari prepaid insurance-nya. Jadi itu alasan mengapa kok jurnalnya insurance expense pada prepaid insurance. Nah, yang selanjutnya adalah penyusutan atau depreciation. Nah, depreciation atau penyusutan itu apa sih? Nah, penyusutan merupakan proses pengalokasian biaya aset ke dalam beban selama masa manfaatnya. Jadi seperti yang kita ketahui, ketika aset tetap itu digunakan, kan secara otomatis kinerja atau efektivitasnya itu lama-kelamaan menurun. Nah, makanya itu harus disusutkan. Untuk penyusutan sendiri itu dibedakan menjadi beberapa metode.
dan ini bakalan kalian pelajari lebih lanjut di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 atau AKM 1. Nah, di sini langsung aja kita ke contoh soal. Jadi diasumsikan bahwa Lovely Advertising itu menyusutkan peralatannya sebesar $480 per tahun atau $40 per bulan. Nah, $40 itu didapat dari 480 dibagi 12. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara untuk mencatat penyesuaian untuk penyusutan ini? Nah, diasumsikan kita disuruh mencatat penyusutan untuk bulan Oktober tanggal 31 ya, atau 1 bulan. Nah, untuk penyusutan sendiri itu akun bebannya adalah depreciation expense atau beban penyusutan di sisi kredit bertambah sebesar $40 dan akun kontranya adalah akumulasi depresiasi peralatan atau accumulate depreciation equipment yang meningkat sebesar $40 juga. Nah, jadi jurnalnya begitu. Bisa kalian lihat depreciation expense pada akum depreciation equipment sebesar $40. Nah, yang selanjutnya adalah unearned revenues atau pendapatan diterima di muka. Apa sih pendapatan diterima di muka itu? Nah, pendapatan diterima di muka merupakan uang tunai yang diterima oleh perusahaan sebelum layanannya dilakukan atau diberikan. Nah, pendapatan diterima di muka sendiri itu menyebabkan kewajiban perusahaan meningkat. Kenapa? Karena logikanya begini, kita udah nerima uang dari pelanggan, tapi kita masih belum ngasih pelayanan kepada pelanggan. Jadi secara otomatis kan kita masih punya kewajiban untuk memberikan layanan kepada pelanggan. Nah, sehingga nanti di akhir periode kita harus melakukan penyesuaian buat mengakui pendapatan. Nah, nanti jurnalnya itu menyebabkan liability berkurang di sebelah debit dan juga menyebabkan pendapatan bertambah di sebelah kredit. Selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di situ diasumsikan bahwa Yazici Advertising itu menerima sebesar $1.200 pada tanggal 2 Oktober dari R. Nah, si advertising service atau pelayanan iklannya itu diekspektasikan bakalan selesai pada bulan Desember tanggal 31. Berarti 1.200 itu untuk 3 bulan ke depan. Nah, si Yazici ini mencatat transaksi tersebut pada pembayaran untuk unearned service revenue atau pendapatan diterima di muka. Nah, pada tanggal 31 Oktober di neraca saldo, akun pendapatan diterima di muka itu menunjukkan saldo sebesar 1.200. Nah, pertanyaannya gimana sih cara untuk mencatat penyesuaian atas pendapatan iklan diterima di muka tersebut? Nah, tadi kan udah aku jelasin bahwa $1.200 ini berlaku buat 3 bulan. Jadi per bulannya itu kenanya $400. Itu dapat dari 1.200 dibagi 3. Nah, selanjutnya untuk akunnya, karena pada bulan Oktober berarti kan diasumsikan kita udah menyelesaikan pekerjaan selama 1 bulan ya. Nah, jadi jurnalnya unearned service revenue atau pendapatan diterima di muka berkurang di sebelah debit sebesar $400 pada service revenue atau pendapatan jasa itu sebesar $400. Baik, yang selanjutnya adalah accrued revenues atau pendapatan yang masih harus diterima. Jadi apa sih yang dimaksud dengan accrued revenues? Nah, accrued revenues itu merupakan pendapatan atas jasa yang telah kita lakukan namun belum kita terima sampai tanggal pelaporan. Jadi masih menjadi piutang buat kita. Nah, jurnal penyesuaian untuk pendapatan yang masih harus diterima adalah dengan mendebit salah satu akun aset karena piutang kita bertambah dan mengkredit akun pendapatan karena pendapatan kita juga bertambah. Selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi diasumsikan bahwa pada bulan Oktober Yazici Advertising itu melakukan pelayanan sebesar $200 dan masih belum dibayar oleh klien sampai dengan tanggal 31 Oktober. Nah, karena pelayanan tersebut belum dibayar, maka pelayanan tersebut tidak dicatat pada saat transaksinya. Nah, gimana sih cara untuk
revenue tersebut. Nah, jadi langsung aja. Nah, karena kita udah melakukan pelayanan tapi belum dibayar, secara otomatis itu kan menjadi piutang dari pihak pelanggan. Jadi akun di debitnya adalah accounts receivable sebesar $200, dan di kreditnya karena kita udah melakukan pelayanan, maka kita akui sebagai pendapatan jasa atau service revenue sebesar $200. Nah, yang selanjutnya ada accrued expense. Nah, apa sih accrued expense atau beban yang masih terutang itu? Nah, jadi accrued expense itu adalah beban yang benar-benar sudah terjadi namun masih belum dibayar oleh perusahaan. Nah, contohnya tuh ada accrued interest, accrued wage and salaries. Nah, jurnal penyesuaian untuk accrued expense atau beban yang masih harus dibayar adalah dengan cara mendebit akun beban karena beban kita bertambah dan mengkredit akun kewajiban. Kenapa? Karena kita mempunyai kewajiban untuk membayar beban tersebut. Kita lanjut ke contoh soal lagi. Jadi di sini contoh soalnya adalah terkait dengan accrued wage and salaries atau beban gaji dan upah yang masih harus dibayar. Nah, jadi pada tanggal 31 Oktober beban gaji dan upah untuk 3 hari itu memperlihatkan sebuah beban yang masih harus dibayar dan menjadi piutang oleh Yazici. Nah, pegawai sendiri itu menerima total gaji dan upah sebesar 2.000 untuk 5 hari kerja per minggu atau 400 per hari. Nah, jadi beban gaji dan upah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Oktober adalah $1.200 didapat dari 400 dikali 3. Nah, pertanyaannya gimana sih cara untuk mencatat penyesuaian atas beban gaji dan upah yang masih harus dibayar? Nah, tadi kan udah diketahui nih bahwa yang terutang atau beban gaji yang masih harus dibayar adalah sebesar $1.200. Jadi langsung aja, beban gaji dan upah kita bertambah di sebelah debit sebesar $1.200 pada wage and salaries payable atau beban gaji dan utang beban gaji. Mohon maaf, saya ulangi, utang gaji dan upah sebesar $1.200. Dan nantinya wage and salaries payable ini bisa jadi juga akunnya accrued expense atau beban yang masih harus dibayar, tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Oke, makasih guys. Selanjutnya untuk pembahasan berikutnya kalian bisa cek video selanjutnya ya.